Jongwoo memberitahu kita bagaimana dia adalah siswa teladan, tidak hanya di kelasnya, di sekolah, tetapi juga di wilayah dan bangsa, pandai berolahraga, populer di kalangan teman-teman sekelasnya, dan bisa dibilang dia yang terbaik sampai saat ini. Tiba-tiba muncullah Hanel. Jongwoo menyebutnya sebagai wanita gila. Dia akan berlari untuk menghemat waktu untuk mengerjakan satu pertanyaan lagi. Makan kopi kering untuk menghindari pergi ke kamar mandi, melewatkan makan untuk menghemat waktu yang kemudian dibalas oleh Jongwoo dengan lebih gila lagi. Dia tidak tidur, tidak makan, dan hanya fokus belajar. Namun pada akhirnya, kedua pemimpin kita ini pingsan di ruang kelas. Di ruang medis, ketika Hanel sadar, Jongwoo bertanya padanya apakah dia baik-baik saja. Hanel menjawab, namun dengan merevisi kartu flashnya. Jongwoo syok, ia pun lebih memilih tidur. Ketika dia bangun, Hanel sudah tidak ada. Dia berlari untuk mengambil kursi depan kelas. Kembali ke masa sekarang, Jongwoo dan Hanel saling menghindari karena kecanggungan acara menangis bersama mereka malam sebelumnya. Sementara itu, ibu Hanel mencoba menahan air matanya dan meminta maaf atas perilakunya. Dia tahu putrinya telah bekerja keras sampai saat ini. Beberapa menit kemudian, keluarga penuh kasih sayang Hanel yang terlalu berlebihan mengadakan pesta depresi untuk mengangkat semangatnya lagi. Namun yang terjadi, Hanel justru kecewa. Dia seharusnya memang bekerja keras untuk mengangkat derajat keluarga. Hanel mencoba menghubungi teman lamanya, namun ia justru disalahkan kenapa dia bertindak kriminal hingga akhirnya dipecat. Sementara itu, saat bertemu dengan pengacaranya, Jongwoo mengetahui bahwa ahli anestesi Kang Jin Sok yang menyangkal telah diinterogasi telah setuju untuk menjadi saksi pada sidang berikutnya. Dia dan Kyung Min berdiskusi tentang perubahan kejadian yang aneh ini. Di kemudian hari, seorang pria tak dikenal memecah jendela Jongwoo, sepertinya mencari sesuatu. Wolson menginstruksikan saudara laki-laki Hanel, Bada, untuk membawakan selimut untuk Jongwoo, karena menurutnya Jongwoo terlalu miskin. Saat mencapai atap, Bada menemukan jendela pecah dan pintu terbuka. Jongwoo tiba pada waktu yang sama. Mereka menelpon polisi yang memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap dihubungkan mengenai kasus ini. Hanel meyakinkan Jongwoo untuk tinggal di rumahnya karena dia tidak punya teman lagi dan tidak punya uang lagi. Namun ia menegaskan bahwa dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Saat makan malam bersama keluarganya, dia memberitahu mereka tentang Hanel di sekolah menengah, yang menyebabkan Wolson mengganti hidangan yang ada di depannya dari brokoli menjadi daging, tergantung pada seberapa baik jawabannya. Karena ibunya terlalu perhatian, Hanel dan Jongwoo pergi keluar bersama untuk membeli es krim. Sambil menikmati es krim, Hanel memberitahu Jongwoo bagaimana dia tidak pernah bersenang-senang. Saat Jongwoo menginterogasinya tentang hal-hal yang dia sukai, dia dengan riang mengatakan bahwa dia ingin membaca disertasi sepanjang hari. Menyadari bahwa Hanel perlu merasakan kesenangan lain selain membaca disertasi, serta terobsesi dengan pekerjaan, Jongwoo membawakannya ke Arsat dan mengambil topoki. Mereka memainkan banyak permainan di Arsat, dan Hanel bersenang-senang untuk pertama kalinya dengan Jongwoo. Meskipun begitu, nuansa yang ditampilkan seperti masa SMA. Mereka baru menyadari jika seharusnya sejak dulu mereka bersama seperti ini. Berkumpul di rumah, menghabiskan waktu bersama, membuat mereka saling menghangatkan satu sama lain. Semua terekam indah sebagai kenangan yang sebelumnya tidak pernah mereka duga dan sepertinya terlambat. Keesokan paginya, Hanel mendatangi Jongwoo dengan frustasi. Terungkap bahwa profesornya telah mendaftarkannya sebagai karyawan kontrak tanpa menyuruhnya memotong pesangonnya. Hal itu memaksanya akan terus memperbarui kontraknya setiap tahun. Kemudian Hanel mengunjungi rekan-rekannya di rumah sakit. Mereka mengungkapkan bahwa mereka juga terdaftar sebagai karyawan kontrak, tetapi mereka ingin berpura-pura tidak tahu agar tidak memprovokasi profesor. Mereka juga menyuruhnya untuk tidak datang ke rumah sakit karena profesor tidak akan senang jika melihat mereka berbicara. Kembali ke atap, Jongwoo berencana mengunjungi Hanel
dia akhirnya memutuskan bahwa dia perlu berterima kasih kepada keluarganya dan harus memberi mereka buah-buahan sebagai alasan untuk menemuinya. Saat kembali, dia mendengar Bada dan ibunya berbicara tentang kasus pengadilan dan memutuskan untuk membatalkan rencananya. Hanel melihatnya kembali ke atap dengan tenang. Dia mengikutinya dan menemukannya tenggelam dalam pikirannya. Jongwoo berangkat ke kamarnya beberapa saat kemudian. Merasakan ada yang tidak beres, Hanel kembali ke rumah dan menemukan ibunya menyebutkan kasus tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa Jongwoo telah mendengar percakapan keluarganya tentang pengadilan. Hanel ingin sekali mengiriminya pesan teks, tetapi kemudian menyadari bahwa mereka tidak memiliki nomor telepon satu sama lain. Sementara itu, Jongwoo menerima telepon dari pengacaranya yang menyatakan bahwa Kang Jin Sok telah membantah hadir sebagai saksi. Dan karena sidang sudah dekat, hal itu mungkin merugikan pembelaan Jongwoo. Jongwoo mengunjungi tempat kerja baru Dr. Jin Sok, tetapi diberitahu bahwa dia telah mengundurkan diri dan kemungkinan akan berimigrasi. Jongwoo baru sadar itu merupakan taktik untuk memberatkan dirinya. Dia kemudian minum sendiri dengan air mata berlinang. Sesekali ia teringat dengan perhatian Hanel. Di rumah, Hanel menonton berita tentang kasus Jongwoo. Dia lalu melanjutkan untuk mencari disertasi dan setelah begadang menemukan disertasi yang membahas tentang kasus serupa di India, di mana pasien yang telah lama mengkonsumsi antikoagulan meninggal karena kehilangan banyak darah selama operasi. Dia bergegas ke pengadilan dengan bukti ini. Di pengadilan, kasus Jongwoo semakin dilemahkan oleh ketidakhadiran saksi. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan sidang pada tanggal lain. Di saat yang sama, Hanel masuk dengan membawa bukti baru. Ada harapan di wajah Hanel dan Jongwoo, tapi hakim meminta pembela untuk menyerahkan bukti pada sidang berikutnya. Tentu saja seketika itu menghancurkan harapan mereka. Jongwoo meninggalkan pengadilan dan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Hanya saja, seseorang menabrak Hanel hingga terjatuh. Mereka pergi untuk mengobati luka Hanel. Ternyata tempat yang mereka tuju adalah bekas ruang kantor Jongwoo. Selesai mengobati luka, Hanel menawarkan untuk minum bersama Jongwoo untuk membantunya merasa lebih baik. Namun Jongwoo menolaknya. Dia menyarankan untuk menyaksikan matahari terbit di dekatnya, yaitu pantai. Mereka mencapai pantai, hanya saja cuacanya didapati mendung. Akhirnya mereka bercanda tentang kemiripan cuaca dengan kehidupan mereka saat ini. Mereka juga memutuskan untuk berteman, bukan mantan teman sekelas. Dalam adegan singkat, kita diperlihatkan Pena dengan kamera tersembunyi di sekitar kantor Jongwoo. Epilog membawa kita kembali ke ruang medis dengan Hanel menulis catatan singkat untuk Jongwoo saat dia sedang tidur. Dia menulis untuk bersantai dan menyarankan agar mereka tidak memaksakan diri dan dia berhati-hati. Ketika dia dalam perjalanan untuk memberikan catatan itu, dia melihat ibu Jongwoo mengamuk karena telah merepotkannya ketika Jongwoo hanya pingsan dan bahkan tidak mendapat tempat pertama dalam ujian. Bersamaan dengan itu, kedatangan ibu Hanel dan kekhawatirannya membuat dia meninggalkan pesan saat mereka pergi. Hanel merenung tentang bagaimana dia selalu lebih suka belajar daripada menghabiskan waktu bersama teman-teman, yang akhirnya membuatnya tidak punya teman. Hal ini terjadi ketika Hanel dan Jongwoo memutuskan untuk menjadi teman. Dia sangat senang karena dia bisa bernostalgia dengan masa lalu dan memiliki seseorang yang dia kenal dari sekolah untuk berdiskusi. Hanel dan Jongwoo pergi ke restoran terdekat untuk sarapan, dan saat Jongwoo menyiapkan pesanan, Hanel tertidur. Itu disebabkan karena semalam dia begadang untuk mencari disertasi. Jongwoo meminta pemilik restoran untuk membiarkannya tidur, dan menekankan bahwa mereka hanya berteman dan mereka tidak membutuhkan kamar. Dia berjanji akan membeli hidangan yang sedikit mahal sebagai imbalannya. Jongwoo berjuang secara internal untuk menyayangi Hanel dan menegaskan bahwa semua yang dia lakukan diperbolehkan dalam persahabatan. Ujung-ujungnya, dia tertidur di sampingnya. Keduanya bangun karena suara pelanggan yang sudah mulai sarapan.
Belakangan, Jongwoo menerima telepon bahwa kliniknya telah terjual. Untuk menghiburnya, Hanel menyarankan untuk mencari udara segar bersama dengan kopi, dan mereka mendiskusikan masa-masa sulit. Adegan kembali ke tempat Hanel. Ibunya dan saudara laki-lakinya berasumsi bahwa dia pergi ke Sokcho bersama Hongran, satu-satunya teman Hanel. Namun Hongran justru datang ke rumah. Walson segera keluar rumah untuk naik taksi menuju Sokcho, mengira Hanel pergi ke sana sendirian untuk menenggelamkan dirinya. Pada saat yang sama, Hanel dan Jongwoo tiba, dan Hongran menciptakan kesalahpahaman yang membuat semua orang percaya bahwa Jongwoo adalah cinta pertama Hanel. Kembali ke kamarnya, Hanel mengklarifikasi dengan Hongran dan keluarganya bahwa dia hanya berteman dengan Jongwoo, serta memberitahu jika pemuda itu adalah orang yang baik. Dia juga menyinggung mengenai kasus yang sedang berlangsung. Walson meminta Hongran mencarikan kencan buta untuk Hanel, karena dia khawatir Jongwoo dan Hanel menjadi lebih dekat. Hongran akhirnya bertanya kepada perawat di tempat kerjanya apakah dia mengenal pria yang baik. Perawat mengira Hongran ingin pergi kencan buta, lalu menyarankannya dengan Bin Taeyong. Bin Taeyong sendiri adalah teman sekelas Jongwoo yang menganggapnya sebagai saingan. Dia memiliki saluran neotub dengan hanya 4 pelanggan, itu pun karyawannya sendiri. Di episode sebelumnya, saat mengecek konten konyol Taeyong, Hongran secara tidak sengaja berlangganan salurannya. Dari situ, kini Taeyong mengira dia tertarik padanya dan setuju untuk pergi kencan buta. Sementara itu, Jongwoo berada di atap. Ia berpikir bahwa dia adalah cinta pertama Hanel. Tentu saja hal itu membuat rasa percaya dirinya meningkat, dan itu sangat lucu. Pada saat yang sama, Hanel datang dengan malu-malu bertanya kepadanya apakah dia ingin pergi berbelanja bersamanya nanti. Dari situ, Jongwoo semakin yakin bahwa Hanel menyukainya. Jongwoo melihat ke cermin dan berkomentar bahwa dia sangat menyilaukan. Kemudian, saat berjalan menuju tujuan mereka, Hanel terpeleset dan Jongwoo menangkapnya sambil memeluknya. Hanel dan Jongwoo mengunjungi toko tempat Hanel mencoba gaun. Jongwoo terpesona olehnya. Setelah itu, mereka berbicara tentang momen nostalgia dari masa lalu mereka, setelah momen romantis yang tidak seharusnya menjadi romantis. Ketika itu, Jongwoo untuk pertama kalinya menangkap Hanel yang akan jatuh setelah membenarkan kipas angin. Hanya saja ketika teman-temannya mengatai mereka pacaran, Jongwoo tiba-tiba melepaskannya yang membuat Hanel terjatuh. Pergelangan tangannya terkilir dan mencoba menulis dengan mulutnya. Karena merasa bersalah, Jongwoo memberikan catatan dan rekaman kelasnya. Itu sebabnya Hanel mengatakan bahwa meskipun dia kompetitif, dia benar-benar peduli orang lain dan tidak pernah secara sadar menyakiti siapapun. Tapi kemudian terungkap alasan Hanel mengajak Jongwoo berbelanja. Dia bercerita bahwa akan melakoni kencan buta. Ketika mendengar itu, seketika itu juga harga diri Jongwoo hancur. Dia segera memberikan alibi dengan mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia tidak menyukai kencan buta, menghabiskan waktu bersamanya membuatnya ingin mengalami semua yang belum pernah dia alami sebelumnya. Untuk Jongwoo kita yang malang, dia kembali ke kamarnya dan membuat ulah. Sebab persiapannya yang begitu lama hancur hanya dalam 1 detik. Keesokan paginya, Hanel bertemu Taeyong dan menganggapnya aneh. Dia terus berbicara tentang saluran neutubnya dan menyebut Hongran. Sementara itu, Taeyong merasa aneh karena Hanel berbicara tentang dirinya sebagai orang ketiga karena mengira namanya adalah Hongran. Di tempat lain, Jongwoo terus menggerutu, penasaran dengan hasil kencan buta Hanel. Pada saat ini, kita mengetahui bahwa Hongran memiliki seorang putra, sedangkan Taeyong memiliki seorang putri. Dia diberitahu temannya jika ayahnya melakukan kencan buta. Putri Taeyong itu tidak suka dengan situasi ini dan kemudian ngambek. Saat Taeyong pergi untuk mengejar putrinya, Hongran mendatangi Hanel untuk menjelaskan mengenai kesalahpahaman ini.
Perawat telah salah mengira jika yang akan kencan buta adalah dirinya. Dalam perjalanan pulang, Hanel bertemu Jong-woo yang tidak tertarik mengetahui tentang kencan butanya. Namun begitu Hanel menyebutkan bahwa itu gagal, Jong-woo tiba-tiba menjadi ceria dan penasaran. Bersamaan dengan itu, kedua bibi Hanel mengunjungi restoran keluarganya. Sebagai paradigma kerabat Asia yang beracun, mereka harus menjelek-jelekan Hanel di depan ibunya, menyarankan agar dia dikeluarkan dari rumah sakit dan tidak memiliki kepribadian untuk menikah. Dalam pembelaan Hanel, Walson berbohong bahwa Hanel meninggalkan pekerjaannya untuk menikah dan saat ini bersama pasangannya. Sayangnya Jong-woo dan Hanel tiba di waktu yang bersamaan. Para bibi salah mengira dia sebagai pacarnya. Belakangan, Hanel mengklarifikasi bahwa mereka hanya berteman, mengungkap kebohongan ibunya. Suasana berubah seketika, para bibi terus berbicara kasar tentang Hanel. Tapi langsung ditanggapi oleh Jong-woo dengan menghina mereka dengan mengenakan pendapat medisnya tentang operasi plastik. Mereka pun pergi sambil mengomentari pengangguran Hanel. Sementara itu, sore harinya, Hanel meminta minuman kepada Jong-woo dan mereka bersaing tentang siapa yang lebih baik dalam menghancurkan diri mereka sendiri. Hanel memutuskan untuk mengirimkan lamaran pekerjaan di bawah pengaruh alkohol. Nampak sekali kedekatan di antara mereka. Jong-woo begitu peduli kepada Hanel. Saat itu turun hujan, Jong-woo mengambil payung. Dan di bawah perlindungan itu Hanel tertidur di bahu Jong-woo. Keesokan harinya, dia menerima panggilan wawancara dari rumah sakit yang jauh untuk posisi kepala ahli anestesi. Dia menemui Jong-woo dengan kabar terbaru dan memberitahunya tentang bagaimana harga dirinya berada di titik terendah tanpa pekerjaannya. Jong-woo mendorongnya untuk memberikan wawancara dan dia pun pergi untuk melakukan hal yang sama. Kemudian, Kyung-min mengunjungi Jong-woo dan mereka pergi keluar untuk gukbap. Kyung-min mengatakan kepadanya bahwa dia menerima panggilan untuk pemeriksaan referensi Hanel karena dia mengenal direktur rumah sakit. Ternyata dia telah mengatakan kepada direktur mengenai kebenaran tentang masalah Hanel dengan profesor dan rumor penyerangannya. Jong-woo bingung dengan penemuan ini. Sementara itu, Hanel sampai di rumah sakit setelah perjalanan kereta api hanya untuk menerima telepon bahwa dia tidak perlu hadir untuk wawancara. Merasa sedih, dia menelpon Jong-woo dan memberitahunya tentang kegagalannya dalam hidup, namun Jong-woo muncul sendiri. Dia naik kereta untuk memberitahunya bahwa itu bukan salahnya. Dalam epilog, kita melihat Kyung-min memegang pena mirip dengan yang memiliki kamera tersembunyi di kantor Jong-woo. Tadi kita melihat sekilas pena yang sama di bawah tempat tidur Jong-woo ketika dia pergi membeli sampahnya untuk minum bersama Hanel. Setelah mereka mengosongkan kaleng bir. Nah, apa hubungan Kyung-min dalam kasus yang sedang dihadapi Jong-woo? Untuk lebih jelasnya, jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.